Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22 sedang memujiku atau menghinaku. Arkandra kehabisan kata-katanya. Ia tak menyangka, ternyata kata-kata yang keluar dari mulut Finandia jauh lebih menjijikkan daripada adegan yang pernah dilihatnya saat itu. Ternyata benar kata Kencana. Kau memang perempuan yang tak tahu malu sekaligus tak tahu diri. Tinggi sekali rasa percaya dirimu, sehingga bisa mengeluarkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Dengar, apapun yang aku lakukan itu tak ada hubungannya denganmu. Singkirkan jauh-jauh pikiran picik itu, karena kau tak ubahnya parasit dalam keluarga ini. Aku tahu, kau belum move on, Arkan. Aku tahu, kau masih sakit hati denganku yang lebih memilih menikah dengan ayahmu. Tapi mau bagaimana lagi, ini sudah takdir. Kita tidak berjodoh. Aku justru kini telah menjadi istri ayahmu. Tolong lupakan aku, jangan siksa kami seperti ini. Tidak cukupkah beban moral yang harus kami tanggung sebagai pasangan selingkuh? Nama kami sudah tercemar di mata semua orang. Kami sudah hampir gila mendapatkan caci maki serta umpatan dari orang-orang. Arkandra ingin tertawa terpingkal-pingkal mendengar penuturan dari Finandia yang menurutnya sangat lucu itu. Belum sempat Arkandra ingin membalas ucapan Finandia, tiba-tiba sepasang tangan terentang di hadapannya, menghalangi dirinya yang ingin membalas kata-kata Finandia. Wah, maaf banget nih sudah membuatmu terkejut. Tadinya aku cuma mau cari suamiku ini. Taunya ada yang sedang membuat pengakuan yang menurutku gila. Bahkan sangat gila, aku sampai nggak bisa berkata-kata karena saking terkejutnya. Ternyata mama mertuaku, mantan kekasih suamiku. Wah, debak, seru Azura dengan ekspresi keterkejutannya. Azura bertepuk tangan meriah sambil tertawa. Bahkan ekor matanya kini basah karena terlalu terbawa suasana. Kamu tak usah ikut campur, ini urusanku dan Arkandra. Ucap Finandia lantang. Urusan suamiku itu juga urusanku. Mama mertua tidak malu ya, perut udah segede itu. Masih mencoba merayu mantan pacar yang sudah menjadi anak tiri. Kalau aku sih, malu banget. Mau ditaruh di mana nih muka? Mau disimpan di bawah meja, kelihatan. Di bawah kasur, entar gepeng. Simpan di dalam BH aja kali ya biar tololnya nggak kelihatan banget. Mama kok nggak mawas diri banget jadi orang. Kesannya itu kayak munafik gitu jadi orang. Astaga, aku sampai merinding ingat kata-kata mama mertua tadi. Tutup mulut kamu, bentak Finandia. Situ yang harusnya tutup mulut. Aku memang gak tahu masalah kalian di masa lalu. Tapi melihat dari betapa bencinya Kak Kencana dan suamiku sama kamu, dapat aku simpulkan kalau kaulah yang telah membuat kesalahan. Dan kesalahan itu pasti sangat fatal. Apa katamu tadi, kalian hampir gila karena cacian orang-orang?
Wahai mama mertuaku yang cantik tapi masih kalah sama kecantikanku. Bahkan menurutku hukuman itu masih terlalu enteng untuk para peselingkuh seperti kalian. Kalau hampir gila, kenapa nggak pergi aja dari rumah ini? Kenapa masih bertahan di sini? Seharusnya kamu bawa papa mertua pergi yang jauh. Kalau perlu ke luar negeri atau ke neraka sekalian. Supaya kalian bisa bebas dari caci maki. Yang penting kalian bisa hidup bahagia kan? So, tunggu apa lagi? Tukas Azura dengan memasang tampang songong. Finlandia mengepalkan tangannya erat. Dia mengangkat tangannya hendak memukul wajah Azura. Tapi belum sempat tangan itu menyentuh wajah Azura. Arkandra telah lebih dahulu menangkap tangan itu dan menghempasnya kasar. Jangan pernah menyentuhkan tangan kotormu itu pada istriku. Sekali kau menyentuhkannya, maka aku takkan pernah tinggal diam. Aku bisa membalasnya lebih menyakitkan. Ancam Arkandra dingin dan menyeramkan. Lalu Arkandra meraih tangan Azura dan menariknya pergi dari sana. Azura menoleh ke belakang lalu menjulurkan lidahnya. Mengejek mama mertuanya telak. Finlandia mendengus kesal. Wajahnya merah padam menatap kepergian Azura dan Arkandra. Dengan emosi yang menggebu-gebu. Azura dengan setia mengikuti langkah kaki Arkandra yang entah mengajaknya kemana. Bahkan Arkandra mengabaikan semua tatapan dan pertanyaan yang diajukan orang-orang padanya. Semua orang bingung melihat ekspresi kemarahan yang tercetak jelas di wajah Arkandra. Bahtiar pun sempat memanggil namanya dan menanyakan mereka hendak kemana. Tapi Arkandra tak menggubris pertanyaan Bahtiar sama sekali. Bahkan pertanyaan Kencana dan Bimantara pun mendapatkan pengabaian yang sama. Ia sedang benar-benar emosi saat ini. Arkandra dan Azura kini telah berada di dalam mobil. Azura bahkan tidak berani berbicara sama sekali. Ia hanya bisa membiarkan Arkandra dan kemarahannya. Ia hanya pasrah saja membiarkan Arkandra hendak membawanya kemana saja. Asalkan mereka tetap berdua. Tak mungkin ia membiarkan suaminya sendirian dengan kemarahannya itu. Walaupun yakin Arkandra takkan mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi untuk jaga-jaga ia tetap harus mendampinginya. Bukankah seperti itulah seharusnya seorang istri? Menemani sang suami dalam berbagai keadaan dan situasi. Tak peduli sehat, sakit, susah, maupun senang, harus selalu mendampingi. Azura justru senang bisa menjadi bagian dari Arkandra dan bisa tetap mendampingi suaminya di saat keadaan seperti ini. Walaupun ini merupakan keadaan yang tak terduga, tapi setidaknya kini ia telah mengetahui satu rahasia lagi. Yaitu ternyata mama mertuanya merupakan mantan kekasih suaminya. Tapi tunggu, katanya tadi kan pasangan selingkuh, artinya mama mertuaku itu berselingkuh dengan papa di saat masih menjalin hubungan dengan dokter galak. Astaga, ternyata ada ya hal seperti itu di dunia ini. Kira-kira apa motivasinya ya? Kalau dilihat-lihat, apa coba kurangnya Dokter Arkan? Udah ganteng, kaya, tajir melintir, nggak pelit juga.
Lihat aja tadi dia kasih duit aku kira berapa, nggak taunya 25 juta. Dasar perempuan aneh. Tapi tunggu-tunggu, mantan pacar? Lah, artinya dulu, Mas dokter normal dong? Punya pacar perempuan kan? Apa mungkin yang dikatakan perempuan tadi benar? Dokter Arkan bersandiwara jadi gay karena sakit hati dengannya. Duh, jadi penisirin, pingin tanya, tapi takut. Dokter galak lagi mode nyeremin soalnya. Gumam Azura dalam hati seraya lirik-lirik ke arah dokter galaknya. Sudah hampir 30 menit berlalu. Arkandra tak kunjung membuka suaranya. Untuk memberitahukan kemana ia akan membawanya. Sebab itu bukan jalan menuju ke apartemen miliknya. Tak lama kemudian, barulah Azura menyadari kemana Arkandra sebenarnya mengajaknya. Meski sedikit bingung mengapa ia mengajaknya ke sana, tapi Azura tak banyak bicara. Bahkan nyaris tanpa bicara sama sekali. Ia mengikuti saja apa sebenarnya yang akan dilakukan Pak Dokter Galak kesayangannya. Sekeluarnya dari dalam mobil, Arkandra membukakan pintu mobil dan kembali menggandeng tangan Azura agar mengikutinya. Dengan mulut terkunci rapat, Azura terus mengikuti hingga sampailah mereka di ruang kerja Arkandra. Lalu secepat kilat, Arkandra mengganti pakaiannya yang semula pakaian formal kini berganti pakaian kebesarannya. Azura terkesima melihat perubahan penampilan Arkandra. Mau mengenakan apa saja, Pak Dokter Galaknya tetap saja terlihat tampan. Azura sampai tersenyum-senyum sendiri memandanginya. Kamu tunggu di sini. Mungkin agak lama jadi kau bisa melakukan apa saja. Asal jangan sampai keluar ataupun pergi dari sini, kau mengerti? Ucap Arkandra lembut tapi tegas. Tak ada yang bisa Azura lakukan selain mengangguk patuh. Ingin membantah seperti biasa, tapi ia tahu saat ini Dokter Galaknya sedang dalam mode tidak baik-baik saja. Pikirannya masih semeraut. Membantah sama saja mencari masalah, jadi lebih baik tutup mulut lalu mengangguk. Anak patuh mode on, good girl. Puji Arkandra seraya mengusap puncak kepala Azura, membuat Azura mengerjapkan matanya dengan pipi bersemu merah. Kemudian Arkandra pun segera keluar dari ruangannya meninggalkan Azura sendirian. Azura menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia kini justru kebingungan sendiri apa yang harus dilakukannya di ruangan itu. Televisi tak ada, jadi ia pun berinisiatif menelpon Melody. Tapi hingga panggilan ketiga, panggilan itu tak kunjung diangkat. Kemana tuh anak? Apa sudah tidur? Kok tumben? Atau dia lagi jalan-jalan? Tapi kemana? Aku harus menasihatinya nanti agar tidak bertindak macam-macam. Bagaimanapun, dia keluargaku satu-satunya, adik satu-satunya. Aku nggak mau sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada Melody. Gumam Azura seraya menatap layar ponselnya. Lalu ia mencoba mencari nomor kontak yang lain. Ingin menghubungi Leon, tapi jam seperti ini biasanya Leon tengah sibuk. Namanya juga bartender. Semakin larut, pengunjung justru makin ramai. Ingin menghubungi Eza,
Tapi biasanya Eza dapat giliran malam. Ia tak mau mengganggu Eza yang sedang bekerja. Tinggal satu kandidat yang belum ia coba hubungi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Mario? Azura lagi-lagi mendesah lelah sebab nomor ponsel Mario justru tengah tidak aktif. Tumben, gunanya seraya menatap layar ponselnya. Azura pun menghempaskan tubuhnya di sofa panjang. Matanya sibuk celingak-celinguk ke sana kemari. Suasana yang begitu sunyi tiba-tiba membuatnya merinding. Apalagi aroma obat-obatan begitu kuat tercium di hidungnya membuatnya merasa tak nyaman. Azura sampai menelan ludahnya sendiri. Padahal ia telah biasa sendirian. Bahkan di tengah jalan di malam hari, tanpa yang menemani pun ia merasa biasa saja. Tapi kini kenapa ia justru merasa merinding? Azura menutup kedua matanya dengan lengannya dengan posisi tubuh meringkuk. Ia harap dengan begini, ia bisa tertidur. Sehingga tak perlu merasa merinding apalagi ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas seperti ini. Sudah 2 jam berlalu semenjak Arkandra meninggalkan Azura sendirian di ruangannya. Dengan langkah tergesa, ia kembali ke ruangannya untuk memeriksa keberadaan Azura. Azura bukanlah tipikal gadis penurut. Jadi ia sedikit sangsi Azura masih setia menunggunya di ruangannya. Tapi sesuatu yang tak terduga justru tersuguh di depan matanya. Istri menyebalkannya itu ternyata masih setia menunggu dengan mata terpejam erat. Arkandra pun segera mendudukkan bokongnya di lantai dengan bersandar di bibir sofa. Ia merasa sangat lelah malam ini. Bukan hanya jiwanya saja, tapi fisiknya juga. Sungguh, perdebatan dengan Finlandia tadi cukup mengusik ketenangannya. Ia kesal, ia marah, ia benci. Apalagi setelah mendengarkan kata-katanya, yang seolah merasa begitu tertekan karena sikapnya dan kencana. Ia berkata seolah-olah mereka begitu kejam pada ayahnya dan juga Finlandia. Seharusnya ia sadar, mengapa mereka sampai begitu membenci mereka berdua. Mungkin ia takkan begitu sakit hati bila Finlandia berselingkuh dengan orang lain. Tapi yang membuatnya begitu terluka adalah, mengapa Finlandia harus berselingkuh dengan ayah kandungnya sendiri? Bahkan ibunya saat itu masih ada. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat kehancuran sang ibu hingga akhirnya jatuh sakit dan meregang nyawa karena terluka. Hati anak yang mana yang tak ikut hancur ketika melihat kehancuran ibunya diakibatkan gadis yang ia bawa dan kenalkan sebagai kekasihnya. Mengapa harus ayahnya? Tidak adakah lelaki lain yang bisa dijadikannya sebagai pasangan selingkuhannya? Mengapa harus ayahnya? Padahal ia tahu, ayahnya masih memiliki seorang istri. Dan lelaki itu adalah ayah dari kekasihnya sendiri. Arkandra benar-benar terpuruk. Ia hancur luluh lantak hingga berkeping-keping. Rasa sakitnya membuatnya begitu membenci baik Finlandia maupun ayah kandungnya sendiri. Rasa benci itu pula yang membuatnya memilih angkat kaki dari rumah besar, di mana keluarganya berkumpul. Ia takkan sanggup tinggal satu atap dengan orang-orang munafik seperti Finlandia dan ayahnya.
Bahkan setelah membuat ibunya meninggal, mereka kini masih bisa berbahagia dengan menikah. Dan kini mereka justru sedang menantikan kehadiran putra pertama mereka. Itu yang mereka katakan hampir menjadi gila. Bohong, ia tak percaya itu. Kalaupun mereka menderita, itu bukan karena kesalahannya. Itu adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Seperti kata Azura, hukuman itu belumlah cukup. Kalau mereka merasa tersiksa karena cacian orang-orang, mengapa mereka tidak pergi? Mengapa mereka justru ikut tinggal di rumah keluarga besarnya? Bukankah itu artinya mereka pun turut menikmati segala fasilitas dan kemewahan di rumah itu? Atau bisa juga, mereka sebenarnya tengah menunggu sesuatu yang lebih besar. Tangkapan yang lebih besar, apalagi kalau bukan warisan. Tapi sayangnya, warisan justru jatuh ke tangan Arkandra. Mereka justru hanya mendapatkan sebagian kecil. Bahkan sangat kecil. Beruntung keluarga mereka memiliki aturan warisan. Hanya diberikan kepada keturunan yang bersih dari kasus perselingkuhan. Bila tidak, bisa saja semua warisan justru jatuh ke ayahnya dan Vinandia. Walaupun sebenarnya Arkandra tidak memiliki ketertarikan sama sekali. Baik dengan perusahaan maupun warisan. Tapi setidaknya dengan aturan itu, para peselingkuh seperti ayahnya dan Vinandia takkan bisa menikmati warisan itu sepuas hati mereka. Mas dokter udah kembali? Tiba-tiba suara Azura menyadarkan Arkandra dari lamunannya. Kamu nggak tidur? Tanya Arkandra saat melihat Azura telah membuka lebar matanya. Tidur, gimana mau tidur coba? Ruangan Mas Dokter ini kalau malam justru tampak menyeramkan tahu. Lihat tuh gordennya gerak-gerak kayak ada seseorang di baliknya. Lihat ke sudut sana, kayak ada yang liatin. Lihat ke atas kayak ada, pokoknya gitu deh. Serem, entar lagi enak-enakan tidur tiba-tiba ada yang nyekik terus aku mati gimana? Enakan dokter dong jadi duren gatir alias duda keren ganteng tajir melintir. Rugi dong akunya. Ucap Azura panjang kali lebar, membuat Arkandra tanpa sadar terkekeh mendengarnya. Bagus dong itu, jadi aku bisa menikah lagi dengan gadis yang aku cintai. Ucap Arkandra santai. Oh, jadi begitu, istri masih hidup aja udah punya niat jelek? Iya, silahkan aja, entar aku jadi hantu perawan penasaran. Terus Mas Dokter sama istri barunya aku gangguin terus. Kalau perlu aku masuk ke tubuh istri baru Mas Dokter. Jadi yang bercinta sama Mas Dokter kan tetap aku. Ujar Azura seraya tergelak kencang. Letak, Arkandra menjentik dahi Azura kencang hingga Azura meringis kesakitan. Imajinasi yang bagus, kenapa nggak jadi penulis novel horor aja? Mas Dokter KDRT melulu. Rajuk Azura seraya mencebikkan bibirnya, membuat Arkandra merasa gemas sendiri lalu terkekeh. Oh ya Mas Dokter, tadi ada operasi dadakan kah? Tanya Azura sebab mengingat betapa terburu-burunya Arkandra. Saat melajukan mobilnya hingga berlarian di koridor rumah sakit, Arkandra tidak berbicara, hanya anggukan kepala sebagai jawaban.
Jadi dokter itu semerepotkan itu ya? Harus siap sedia kapanpun. Kalau ada panggilan darurat, meski tengah libur atau tengah malam harus tetap datang. I think so. Untuk satu ini, aku akui kehebatanmu Mas Dokter. Biarpun selalu memasang wajah galak, tapi untuk urusan pekerjaan, Mas Dokter totalitas sekali. I proud of you. Ucap Azura seraya tersenyum lebar. Kau itu sedang memujiku atau menghinaku? Tanya Arkandra dengan alis berkerut. Dua-duanya, sahut Azura sambil menyengir. Mas Dokter itu pantas untuk dipuji, tapi juga boleh untuk dimaki. Itulah kehebatan seorang Dokter Arkandra Satya Nugraha. Si dokter galak tapi sayangnya tampan dan tajir melintir milik Azura Karenina. Ucap Azura dengan bangga membuat Arkandra tersenyum manis. Azura bahkan sampai membelalakan matanya saat melihat senyuman super langka itu. Astaga, astaga, kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Senyuman itu, ya ampun, itu senyuman termanis yang pernah Mas Dokter perlihatkan padaku selama kita menikah. Ya ampun, bisa-bisa aku diabetes Mas Dokter. Tapi aku rela deh kalaupun harus mengidap diabetes. Asalkan bisa sering-sering lihat senyum Mas Dokter. Sumpah deh, manis banget. Ketampanan Mas Dokter jadi naik berkali-kali lipat. Seru Azura sambil mencubit pipi suaminya. Apa sih? Ketus Arkandra sambil menurunkan tangan Azura. Tapi ekspresinya justru menggambarkan sebaliknya. Mas Dokter, banyak-banyakin senyum kenapa sih? Senyum Mas Dokter itu manis banget tahu. Buat apa? Ya biar banyak yang suka lah. Ngapain? Aku nggak mau disukai banyak orang. Cek, aneh. Emangnya Mas Dokter maunya dibenci gitu? Bukannya menjawab, Arkandra justru mengedikkan bahunya santai. Azura mulai berpikir ingin menanyakan berbagai hal yang ada di pikirannya. Tapi ia merasa ragu untuk merusak suasana ini. Apalagi ini kali pertama mereka bisa berbicara dengan santai. Ia tidak mau tiba-tiba merusak mood dokter kesayangannya itu. Katakan, kamu mau tahu tentang apa? Seperti bisa membaca pikiran istrinya, Arkandra justru lebih dahulu mengajukan pertanyaan. Wah, Mas Dokter bisa baca pikiran aku ya, debak. Seru Azura sambil mengerjapkan matanya lucu. Mau tanya apa enggak? Mau. Sahut Azura cepat. Ia tak ingin kehilangan momen tanya jawab yang mungkin tidak akan terjadi di lain hari. Mas Dokter, maaf nih. Emang benar ya mama mertua nyebelin itu mantan pacar Mas Dokter? Tanya Azura akhirnya. Dengan was-was ia menunggu jawaban. Bahkan jantungnya sudah seperti genderang mau perang saking gugupnya. Khawatir Arkandra tiba-tiba marah karena ia menanyakan hal itu. Arkandra menatapnya dengan tatapan tajam. Azura yang memang sudah gugup sampai menelan ludahnya sendiri. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Aku cuma pingin tahu itu aja sih.
Kalau Mas Dokter nggak mau jawab ya udah. Nggak apa-apa kok, nggak ada kewajiban Mas Dokter buat jawab juga. Lagian itu juga bagian masa lalu Mas Dokter. Dan hubungan kita nggak sedekat itu untuk... Ya, dia mantan kekasihku. Potong Arkandra. Sontak saja hal itu membuat Azura menganga tak percaya. Pertama tak percaya Arkandra mau jujur perihal masa lalunya. Kedua, untuk pertama kalinya, Arkandra tidak mempersoalkan Azura yang menanyakan sesuatu yang masuk ke dalam ranah pribadinya. Tentu Azura tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk mengoreknya lebih lanjut. Wow, sejak kapan dan mengapa bisa? Semua terjadi begitu saja. Ah, masa gitu? Aku tadi sempat dengar loh. Pas dia bilang dia jadi selingkuhan papa mertua. Apa dia selingkuh saat masih menjalin hubungan dengan Mas Dokter? No comment. Ih, kok no comment sih? Ayo, ceritain lagi tentang masa lalu Mas Dokter. Aku nggak ngangka banget, ternyata seorang gay seperti... Iya, apa yang dikatakan Mamer nyebelin itu benar. Kalau Mas Dokter sebenarnya hanya... Berisik, geser, saya mau tidur. Arkandra menempelkan kedua tangannya di bibir sofa dan menyandarkan kepalanya di atas tumpukan tangan. Ih, Mas Dokter kok mau tidur sih? Jelasin dulu, benar kan kalau Mas Dokter itu sebenarnya bukan gay? Terus si buluk itu cuma selingkuhan Mas Dokter kan? Ayo Mas Dokter, jelasin. Bujuk Azura. Wajah Azura menghadap tepat ke kepala Arkandra yang berada di bibir sofa sehingga aroma rambutnya dapat tercium dengan jelas di hidung Azura. Dia hampir saja terbuai kalau saja ia tak ingat tujuannya sebelumnya. Tangan Azura sibuk menoel-noel bahu Arkandra, berharap ia mau menjawab semua pertanyaannya. Mas Dokter, jangan tidur dulu. Jawab dulu dong pertanyaanku tadi. Apa lagi? Tanya Arkandra tiba-tiba saja menolehkan wajahnya ke arah Azura. Jarak yang terlalu dekat membuat hidung mereka nyaris bersentuhan. Azura yang kaget tak menyangka Arkandra akan menoleh ke arahnya sontak cegukan. Makanya jangan bawel, saya mau istirahat sebentar sebelum kita pulang. Tapi, aku masih, penasaran. Tiba-tiba saja Arkandra membungkam bibir Azura dengan bibirnya. Ciuman itu tak lama, hanya beberapa detik. Sekedar agar Azura menghentikan ocehannya yang tak ada habisnya. Bisa diam? Tanya Arkandra. Azura salah tingkah, ia segera membalik badannya membelakangi Arkandra. Sehingga wajahnya kini justru menghadap ke sandaran sofa. Azura memegang jantungnya yang berdegup sangat kencang. Bahkan pipinya kini terasa panas. Padahal ini ciuman kesekian kalinya antara dirinya dan Arkandra. Tetapi mengapa rasanya berbeda? Azura bingung dengan perasaan aneh yang tiba-tiba saja menjalari dirinya. Mungkinkah? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Lu nggak boleh suka sama dia, Ra, nggak boleh. Ingat tujuan lu sebelumnya.
Benar, Ra, nggak boleh. Gumam Azura yang masih memegangi dadanya yang kian bertalu-talu. Azura berusaha memejamkan matanya untuk melupakan segala rasa yang tiba-tiba saja menyeruak memenuhi relung hatinya. Siang itu Arkandra tidak ada jadwal, jadi ia hanya menghabiskan waktu untuk mengerjai istrinya. Dengan menyuruhnya mengerjakan segala hal, lelah dengan sikap bosi sang suami. Azura pun menghempaskan tubuhnya tepat di samping Arkandra, yang sibuk membaca jurnal medisnya. Bersambung.